Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Yang pertama, selamat hari Minggu. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian ini, dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelayanan doa dan konseling pastoral pribadi dapat menghubungi majelis. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun antara tanggal 9 sampai 15 Oktober 2023, dan bagi yang belum tertulis namanya di lembar warta gereja dapat menghubungi sekretariat Runggun kita. Selanjutnya warta majelis di bidang umum ataupun sekretariat. Yang pertama, sosialisasi pengelayasi tentang pemilihan pertua dan diaken GPKP periode 2024 sampai 2029 dilakukan pada hari Minggu 22 Oktober 2023 setelah selesai kebaktian Minggu. Diharapkan kehadiran seluruh anggota Majelis Runggun, pengurus kategorial, pengurus PJJ sektor, dan anggota jemaat GPKP Runggun Yogyakarta. Dan yang kedua, pertemuan penyusunan program kerja tahun 2024 dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 17-18 November 2023, bertempat di Kaliurang. Sebelum pertemuan akan dilakukan persiapan penyusunan program kerja tahun 2024 dengan memakai Excel. Diharapkan masing-masing bidang membuat pertemuan evaluasi program kerja tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024. Begitu juga di warta gereja sudah kita lihat susunan kepanitiaan Natal GPKP Runggun Yogyakarta tahun 2023 dapat kita perhatikan di dalam warta gereja. Mari kita support dan kita doakan agar rencana ibadah Natal kita pada tahun ini dapat berjalan dengan baik semuanya. Bidang marturia akan dilaksanakan ibadah Minggu di Perminggun Solo pukul 11 sweep. Bagi saudara-saudari yang mempunyai saudara ataupun keluarga di Solo dapat memberikan informasi ini agar bisa bersama-sama beribadah di Solo, dan hari ini pendeta kita dan juga tim MMS berangkat ke Solo untuk melaksanakan beribadah di Perminggun Solo. Bidang diakonia, pemeriksaan kesehatan melalui pengecekan tensi darah dilakukan setiap hari Minggu pagi di gereja. Dan yang kedua, telah dilakukan penyerahan tanda kasih diakonia pendidikan kepada anggota Permata yang berprestasi sesuai IPK yang ditentukan. Ini sudah diberikan pada Minggu 8 Oktober selesai kebaktian pagi, dan sedangkan yang di GPKP Perminggun Solo hari ini akan diberikan setelah ibadah Perminggun Solo dilaksanakan. Berita duka cita, turut berduka cita telah berpulang orang tua dari Permata kita, Anita Brusarigi, ibunda bernama Didik Berubarus, pada hari Jumat 13 Oktober 2023 di Bandar Gugung. Mari kita berdoa agar keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan dan ketabahan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dari bidang koinonia. Yang pertama, hari ulang tahun Moria GPKP yang ke-66 diperingati pada kebaktian Minggu 22 Oktober 2023, minggu depan. Dan yang kedua, mari kita turut meramaikan dan juga memberikan dukungan
perlombaan Pesta Paduan Suara PES Parawi tingkat Kabupaten Sleman yang diikuti oleh kontingen paduan suara GPKP Runggun Yogyakarta, dan ini akan berlangsung pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 jam 8 WIB sampai selesai. Ini bertempat di Gedung Musik Universitas Kristen Immanuel Ukrim Kalasan Yogyakarta. Puji Tuhan, gereja kita ikut berpartisipasi. Mari kita support anak-anak kita Permata agar mereka tetap semangat dan memberikan yang terbaik dalam kegiatan PES Parawi tahun ini. Dan selanjutnya doa pagi bersama secara Zoom meeting ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5.30 WIB. Dan mari saudara-saudari bisa ikut berpartisipasi dalam doa pagi ini secara online, secara Zoom. Linknya sudah di-sharekan di beberapa grup. Dan yang keempat, laporan dan pelaksanaan PA kategorial KKR Permata Mamre Moria Zaitun PJJ semua sektor dan Permingguan Solo dapat langsung disampaikan pada WA Momo agar dapat dimuat warta gereja dan paling lambat pada hari Sabtu pukul 17 WIB. Warta Peperungan Jabu-Jabu, Sektor Korinti, di sini tuan rumahnya hari Senin ini tanggal 16 Oktober yaitu keluarga Dian Avando Meliala dan dilaksanakan di gereja. Dan begitu juga Sektor Filipi, hari Selasa 17 Oktober, tuan rumahnya Permata Asrama UKDW. Dan ini dilaksanakan di Aula Asrama UKDW. Begitu juga PJJ Sektor Galatia dilaksanakan pada hari Rabu 18 Oktober. Tuan rumahnya keluarga Bapak Rio Stepu dan ini dilaksanakan di rumah Jalan Turi, Jogokertan, Sleman. Begitu juga warta PA kategorial PA Zaitun Mamre Moria juga ada akan dilaksanakan selesai ibadah Minggu pagi ini. Dan juga yang di sini Zaitun tanggal 20 Oktober hari Jumat di gereja. Mari kita berpartisipasi dalam setiap bagian kategorinya masing-masing. Persembahan ucapan syukur dan perpuluhan dapat kita perhatikan di warta gereja kita. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kamu semuanya. Begitu juga laporan kebaktian Minggu pagi juga ada di warta gereja kita. Demikian warta gereja kita pada hari Minggu ini. Mari kita masuk ke dalam pengantar ibadah. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka dipanggil untuk memenuhi dan memelihara dunia ini. Perempuan adalah ibu dalam keluarga. Di GPKP disebut dengan Moria. Dialah tempat bersandar anggota keluarga, gereja, dan masyarakat. Moria berpartisipasi dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan melalui talenta yang telah diterima dari Tuhan kita. Mari kita menyembah Tuhan yang kudus dengan segala hormat. Kami mengundang saudara-saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2.
Allah Bapa Halik langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan kasih-Nya dengan menebus dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia untuk hidup saling mengasihi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak-Nya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timotius 5 ayat 2. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 235 bagian 1, 2, dan 6. Pujian kepada Allah yang peduli.
Mari kita mengambil bagian kita masing-masing, kita baca secara bergantian. Allah telah memilih manusia untuk melakukan kehendak-Nya bagi dunia ini, yang menjadikan kita berharga. Oleh karena itu, marilah kita memuji Dia. Jiwaku memuji-Mu ya Tuhan, hatiku bersukacita oleh karena Engkau memilih aku menjadi berharga. Karena Engkau mengingat aku, hamba-Mu yang hina ini, sehingga semua orang menyebut aku berbahagia. Karena Allah yang Maha Kuasa menyatakan perbuatannya kepadamu, kuduslah namanya. Engkau menyatakan kasih karunia kepada hamba-Mu ini. Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan Ia mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Engkau mengingat rahmat-Mu yang telah Engkau janjikan untuk menolong hamba-Mu. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 460, bagian 1, 2, dan 3. Kehidupan manusia dan pengakuan dosa. Saudara-saudari, Allah yang kita sembah seperti ibu tempat anak-anaknya bersandar. Dia memelihara dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Kasih-Nya tiada berkesudahan, meskipun anak-anaknya tidak memahaminya. Dia tempat kita bersandar, tempat mendapatkan kasih dan kekuatan. Karakter tersebut sudah ditanamkan Allah di dalam diri ibu kita di tengah keluarga. Sejauh manakah kita menghargai kasih Allah yang hadir seperti ibu dalam hidup kita?
Mari kita memasuki saat teduh. Sejauh manakah penghargaan dan kasih kita kepada Ibu yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita masuk ke saat teduh. Marilah kita mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Allah. Ya Tuhan, seringkali kami memikirkan diri kami saja. Kami lupa berdoa dan menghargai Ibu dalam keluarga kami. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, seringkali aku mengabaikan panggilan-Mu sebagai ibu dalam hidupku. Kasihanilah aku, tolonglah aku. Mari kita masuk ke saat teduh. Mari kita mengaku salah dan dosa kita melalui nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 28 bagian 1, 2, dan 4. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya,
Tuhan menganugerahkan pengampunan kepadanya. Firman-Nya berkata, "Akulah Tuhan yang telah memilih dan memanggil engkau menjadi ibu, serta memberikan ibu kepadamu untuk engkau hargai dalam hidupmu. Aku menguatkan engkau, aku mengampuni salah dan dosamu, berserahlah kepadaku." Kita memuji Tuhan atas pengampunan yang telah kita terima melalui nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 432 bagian 1 dan 2. Persilahkan jemaat duduk kembali. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari permata kita, Habel Tarigan.
lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Melalui persembahan pujian dari anak kita Habel Tarigan, mari kita masuk pembacaan firman Allah bagian yang pertama, diambil dari kitab Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Kami bacakan secara tunggal. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Khuja, bendahara Herodes, Susanna, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 10, marilah kita menyatukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mana pada saat ini melalui penyertaan-Mu memampukan kami untuk ikut ambil bagian di dalam ibadah minggu di GBKP. Oleh karena itu, dalam kesempatan ibadah minggu kali ini, kami bersama hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menghayati
menerima dan melakukan firman itu, sehingga firman yang boleh Engkau tabur di pagi hari ini dapat menjadi pedoman untuk kami menjalani kehidupan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Kami ulangi sekali lagi, Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 10. Judul dalam bacaan yang kita renungkan bersama pada hari ini adalah Deborah dan Barak. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu. Shalom, mejua-jua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat bertanya kepada salah seorang teman pendeta yang menjadi pendeta juga di GBKP. Waktu itu saya menanyakan, besok kok bacaannya seperti ini? Terus sebenarnya tema besarnya apa? Begitu. Teman saya kemudian mengatakan, besok itu adalah peringatan HUT Moria. Benar ya? Ya. Kalau salah nanti mohon dikoreksi ya. Karena saya bukan orang Karo, saya orang Jawa. Terus kemudian setelah itu saya mencoba untuk melihat tulisan skripsi dari teman-teman teologi yang lain. Sebenarnya apa sih Moria? Gitu. Dan kemudian di situ saya menemukan Moria itu diartikan sebagai kaum ibu atau perempuan.
Benar enggak? Benar. Nah, peringatan Moria itu kembali kepada proses perjuangan kaum ibu yang khususnya ada di Karo, yang pada saat itu kemudian ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 57. Jadi saat ini Moria merayakan hari ulang tahunnya yang ke-66 tahun. Nah, saya tidak tahu juga apa alasannya kok ketika hari ini cukup berbeda. Kenapa? Biasanya ketika saya melayani di sini, bahkan sering kali, saya melihat ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Saat ini kesannya kok kayak dipisah gitu. Yang perempuan sebelah kanan, yang laki-laki sebelah kiri. Apakah memang khusus di HUT Moria ini saja atau memang tidak? Tidak aja. Oh, biasa seperti ini. Padahal beberapa waktu yang lalu saya melihat tidak loh. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Wilayah. Oh, budaya. Budaya. Yang penting tidak dikasih kain panjang ke sana kan? Oh, karena budaya ya? Iya, oke lah kalau begitu. Semoga itu tidak memicu sebuah perbedaan gender gitu. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena saat ini adalah hari ulang tahun kaum perempuan atau Moria, kita akan membahas tentang perempuan. Bagi saya, ini bagi saya ya, seorang ibu atau perempuan itu adalah pribadi yang tangguh menurut saya. Kenapa kemudian saya mengatakan seperti itu? Karena saya pernah mengalami. Bukan berarti saya kemudian jadi perempuan, tidak. Tapi saya lebih ke melakukan apa yang menjadi tugas-tugas perempuan. Dan itu sangat melelahkan. Terus terang sangat melelahkan. Sampai sekarang pun saya juga masih melakukannya. Jadi ketika pagi, anak istri masih tidur, biasanya saya bangun duluan. Saya bangun kemudian masak, menyiapkan makanan untuk anak dan istri. Istri saya setelah bangun dia mandi. Setelah mandi, ia berdandan dan bersiap untuk berangkat kerja. Setelah masakan selesai, saya membangunkan anak, memandikan, menyiapkan segala sesuatu untuk sekolahnya, menyuapi karena anak saya masih kecil, mengantarkan sekolah, dan istri saya setelah berdandan dia makan kerja. Begitu. Kemudian setelah saya pulang ngantar anak sekolah, bersih-bersih rumah. Entah itu ngepel, nyapu, cuci piring dan sebagainya. Segala pekerjaan rumah saya lakukan sampai sore. Dan rasanya sangat capek. Tapi terkadang laki-laki tidak pernah melihat dan merasakan perjuangan perempuan yang ngurusi rumah tangga dengan begitu kuat. Kebanyakan laki-laki taunya kerja di luar, dapat duit, dikasih istrinya ini untuk bulanan, silahkan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Udah,
Nanti kalau suaminya itu pulang dengan capek, istrinya kemudian mengatakan, aku minta tolong untuk dibantu mengerjakan ini. Jawabannya apa? Kamu nggak tahu, Boh? Saya ini capek kerja di luar. Saya butuh istirahat. Padahal dia tidak tahu yang di rumah pun juga bekerja sama beratnya. Seringkali itu yang terjadi. Peranan perempuan itu kemudian dianggap sebelah mata. Minta tolong slide-nya teman-teman multimedia ditayangkan. Perempuan itu seringkali dianggap sebelah mata. Lanjut. Dan hal itu dapat kita jumpai dalam konsep budaya, pendidikan, ekonomi, dan segi sosial. Ketika kemudian saya menulis khotbah ini, hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Jawa. Peranan perempuan kurang dihargai, dimarginalkan. Contohnya, dalam segi pendidikan saja, ketika saya masih kecil di bangku SD sekolah dasar, saya selalu diajarkan oleh guru bahasa Indonesia yang mengatakan, Bapak bekerja di ladang, Ibu memasak di dapur. Kalau punya anak laki-laki, Tono membantu Bapak bekerja di ladang, atau kalau tidak, Tono bermain sepak bola. Kemudian kalau punya anak perempuan, Ani ikut membantu ibu memasak di dapur, atau kalau tidak bermain boneka di rumah. Itu yang terjadi. Dan secara tidak langsung kita itu sebenarnya sudah diarahkan untuk melihat tugas laki-laki ini, tugas perempuan itu. Dan itu yang disebut dengan gender. Kalau orang mengatakan gender itu hanya sebatas biologis laki-laki dan perempuan, itu salah. Karena sebenarnya gender itu berbicara mengenai karakter manusia. Gender itu berbicara mengenai karakter manusia. Dan karakter atau kepribadian manusia itu paling tidak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah maskulin. Maskulin itu kemudian digambarkan seperti keibu-ibuan. Maskulin itu kelaki-lakian. Gagah, gentle, maco, perkasa, itu adalah pribadi yang maskulin. Sedangkan feminim itu keibu-ibuan, lemah lembut, penyayang. Sedangkan androgin yang ketiga itu adalah campuran antara kepribadian maskulin dan feminim. Dalam konteks kebudayaan, gender itu kemudian dikelompokkan seseorang atau komunitas. Tugas maskulin adalah bekerja di luar rumah, bekerja sesuatu yang sifatnya berat, sedangkan feminim itu bekerja di rumah. Secara tidak langsung, hal itu kemudian dikelompokkan oleh sosial. Ketika hal itu berbeda, maka yang terjadi adalah akan muncul perasaan aneh. Tidak etis kalau kemudian perempuan itu jadi kuli bangunan. Tidak etis kalau laki-laki itu ngurusi rumah.
Padahal sebenarnya gender itu tidak mengelompokkan tentang tugas-tugasnya. Karena dunia patriarki itulah yang kemudian mengelompokkan status keberadaan perempuan. Patriarki itu adalah berbicara mengenai peran perempuan di bawah laki-laki. Kedudukan perempuan yang tidak terlalu dipertimbangkan keberadaannya. Gitu. Nah, ketika saya melihat beberapa skripsi dari teman-teman saya, kemudian saya pun juga menemukan sebuah hal yang cukup mengejutkan terkait peran perempuan di tanah Karo. Mohon nanti dikoreksi. Pertama, anak perempuan dalam kehidupannya dididik supaya bersikap tunduk terhadap orang tua dan menjalankan pekerjaan ibu, yaitu pekerjaan rumah tangga serta bekerja di ladang. Mereka juga tidak berhak atas harta benda dari orang tuanya. Benar enggak? Benar ya? Pekerjaan ibu, masak, dan pekerjaan di ladang. Boleh tanya, kalau bekerja di ladang itu apa yang dilakukan? Nyangkul. Wow. Saya memberikan apresiasi untuk perempuan. Kenapa kemudian saya mengatakan itu? Karena menyangkul itu merupakan pekerjaan yang berat, Bu. Saya punya anjing satu pitbull gede. Sekambing, beratnya 55 kilo, kemudian mati. Terus saya gali dengan cangkul. 1 jam pinggang saya rasanya sakit. Berat. Terus laki-laki pekerjaannya ngopi, judi, ngerokok. Ngerti ngono, saya cari orang Batak Karo aja ya. Ya tahu gitu saya cari orang Karo saja. Padahal dulu ada loh satu angkatan teman Karo itu yang menyukai saya. Kenapa saya baru mengetahui faktanya sekarang? Wah, kecewanya hati saya. Oh iya. Wow. Terus terang saya speechless mendengar apa yang panjenengan katakan, apa yang ibu katakan. Karena rupanya pekerjaan perempuan di tanah Karo itu berat juga. Tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang memakan energi banyak yang harusnya dikerjakan oleh laki-laki, tetapi kaum ibu. Hebat. Saya mengapresiasi. Next. Lanjutan. Itu kalau dalam hal ladang dan rumah tangga. Dalam hal pendidikan formal, itu juga tidak terlalu dipentingkan. Kalau toh kemudian anak perempuan itu harus mengikuti pendidikan formal, maka mereka disarankan untuk mengikuti pendidikan di bidang kejuruan, seperti memasak ataupun menjahit. Benar? Dulu ya kita ngomong dulu. Sebelum kemudian ada organisasi Muria, kita ngomong dulu. Itu yang terjadi. Kemudian orang tua juga beranggapan akan menjadi sia-sia ketika anak perempuannya disekolahkan tinggi, nantinya juga akan ditukar oleh pihak laki-laki dan menjalani kehidupan untuk mengurusi keluarga atau di rumah saja. Ini saya membaca skripsinya teman saya. Jadi memang peranan perempuan itu sangat ironis. Tidak hanya itu saja, perempuan juga dituntut harus bersedia untuk dijodohkan kepada laki-laki pilihan orang tuanya
yang biasanya merupakan impal anak laki-laki dari saudara perempuannya. Itu yang terjadi pada saat dulu. Nah, saya meyakini kenapa kemudian organisasi Moria itu dibangun. Salah satu harapan terbesarnya adalah untuk memperjuangkan peranan perempuan, agar perempuan tidak dipandang sebelah mata, agar perempuan ini dapat dijunjung derajatnya paling tidak setara dengan laki-laki. Padahal kalau kita melihat sekarang, justru perempuan yang lebih berkuasa atas laki-laki. Ada klausul yang mengatakan, satu, perempuan itu selalu benar. Yang kedua, jika perempuan itu salah, kembali lagi ke aturan pertama. Saya sih mengiyakan saja, karena mungkin itu karena bentuk kekecewaannya dulu merasakan penindasan. Tapi okelah, di sini kita belajar bersama apa sih yang harus kita lakukan untuk ikut bersama-sama berjuang menyetarakan dan mengangkat kedudukan perempuan. Next. Saat ini kita belajar dari hakim-hakim. Kita dapat melihat pada saat itu sebenarnya bangsa Israel itu boleh dikatakan kembali tidak taat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dari ayatnya yang pertama, di situ kita akan menjumpai bagaimana kemudian bangsa Israel itu kembali melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itulah bangsa Israel kemudian diserahkan ke tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Karena tadi saya katakan bangsa Israel itu tidak taat lagi kepada Tuhan. Lalu kita dapat melihat dalam bacaan itu juga Yabin yang adalah raja Kanaan mempunyai panglima bernama Sisera. Ia mempunyai 900 kereta besi dan kurang lebih 20 tahun menindas orang Israel. Jadi bangsa Israel itu kemudian diberhadapkan dengan orang yang seperti itu. Pada saat itu kita dapat melihat Tuhan kemudian memakai Deborah, istri Labidot, untuk memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Hakim dalam konteks hakim-hakim di sini itu sebenarnya juga bisa diartikan sebagai nabi. Nabi untuk laki-laki, nabiah untuk perempuan. Jadi ketika Tuhan memilih seseorang menjadi hakim, secara tidak langsung dia juga menjadi seorang nabi. Kemudian kita dapat melihat ketika Deborah menerima laporan itu dari orang-orang Israel yang dilakukan Deborah yang pada saat itu duduk di bawah pohon kurma, ia kemudian menyuruh Barak beserta 10.000 orang Israel menuju untuk melawan Sisera. Karena memang ia mendapat sebuah wahyu dari Tuhan. Dan wahyu itu berbicara mengenai Israel harus maju, berani menghadapi Yabin. Next. Sebelumnya, setelah kita membaca dari perikop ini yang sampai terakhir, kita dapat melihat akhirnya Deborah ikut maju bersama dengan Barak. Ia kemudian berhasil mengalahkan lawannya. Dari sini
kita dapat melihat bagaimana perjuangan Deborah yang adalah perempuan juga ikut berperang untuk membela bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat dari bacaan Lukas, di situ kita akan menjumpai perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dan perempuan-perempuan yang melayani Yesus itu adalah perempuan-perempuan yang sudah menerima berkat Tuhan. Entah itu disembuhkan dari sakitnya, dibebaskan dari kuasa roh jahat dan yang lainnya. Setelah mereka mendapat berkat Tuhan itu, kemudian perempuan-perempuan tadi melayani Yesus. Artinya, dari sini kita dapat melihat bahwa perempuan itu juga merupakan sebuah hal atau pribadi yang perlu untuk diperhatikan. Tapi terkadang kita kurang memperhatikan itu. Konsep marginal itu juga tidak terjadi di daerah Batak Karo, di daerah Jawa. Tetapi Alkitab pun juga demikian. Kalau Bapak Ibu mencermati, hampir semua penulis kitab suci ini laki-laki. Yang perempuan cuma beberapa, Esther, Ruth, dan yang lainnya. Semuanya laki-laki. Karena memang konteksnya sama, perempuan itu kurang dianggap di konteks Israel. Tapi dalam bacaan kita saat ini kita dapat melihat perempuan yang kurang diakui, kurang dianggap, tapi justru menjadi pribadi yang sangat penting. Dan itu perlu untuk kita perhatikan bersama. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita petik dari bacaan kita saat ini? Saya menyimpulkan ada 3 hal. Pertama, perempuan adalah pribadi yang hebat dan tangguh. Tanpa perempuan, laki-laki itu juga pasti akan kewalahan. Pasti akan repot ngurusi segala sesuatu. Dan di sini kita belajar untuk melihat hal itu. Jangan remehkan perempuan. Karena ketika kekuatannya datang, maka semuanya akan dilibas. Yang kedua, menghargai perempuan. Kita sebagai laki-laki harus menghargai. Perempuan itu perlu untuk dicintai, perlu untuk disayangi. Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuknya, Hawa, salah satunya untuk menjadi pendamping, bukan menjadi tulang punggung. Jadi di sini kita diajak agar kita menghargai perempuan. Sudah tidak zamannya lagi perempuan itu ngurus keluarga. Perempuan juga boleh berkarya, boleh mendapatkan pendidikan yang tinggi. Itulah kesetaraan. Dan itu juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Saya sudah merasakan. Ketika istri saya bekerja, dapat duit dari kantornya, saya tidak pernah ngasih jatah bulanan sepeser pun. Lumayan kan? Panjenengan bisa tanya istri saya. Dia enggak pernah saya kasih. Paling mentok-mentok kalau handphonenya rusak, Pak tolong tambahi. Oh iya. Kalau pengen beli cincin begitu, Pak tolong tambahi. Iya. Paling cuma itu aja. Tiap bulannya saya tidak pernah ngasih. Ya ada positifnya sih. Ada positifnya, ada negatifnya. Tapi ketika kemudian itu bisa dikomunikasikan bersama, maka di situ kita akan dapat menghargai perempuan. Yang ketiga, ikut menyetarakan gender. Tadi saya katakan gender itu tidak hanya ngomong tentang perempuan dan laki-laki.
Kalau kodrat, ya, kodratnya perempuan itu melahirkan, laki-laki tidak, itu kodrat. Tapi kalau ngomong tentang status gendernya, itu bisa kok diperbincangkan bersama. Itu bisa kok diangkat bersama. Sehingga peranan perempuan dan laki-laki itu imbang. Ketika kita melakukan hal itu, maka secara tidak langsung kita akan menghilangkan konsep patriarki. Dan ketika kita bersama-sama merayakan ulang tahun Moria yang ke-66 tahun, perjuangan yang sudah dilakukan kaum ibu, kaum perempuan pada saat itu, mari kita teruskan. Bukan hanya perempuan saja yang harus berjuang, tetapi laki-laki juga ikut ambil serta dalam perjuangan perempuan. Sehingga kita bersama dapat merasakan damai sejahtera. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh, mari kita akhiri dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh menerima firman-Mu. Firman yang boleh kami terima saat ini mengingatkan kembali kepada kami, agar kami ikut ambil bagian dalam memperjuangkan peran perempuan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh melihat hal itu, maka di situ akan dinyatakan kesetaraan. Dan hal itulah yang kemudian akan menjadikan kami bisa saling menghargai, bisa saling mengasihi untuk menumbuhkan kehidupan yang damai sejahtera. Kiranya Tuhan, Sang Sumber Berkat, senantiasa memberkati perempuan-perempuan untuk dapat menyatakan kemuliaan Kristus. Ini doa kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Kita bersama akan mengikrarkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita menyampaikan syukur melalui persembahan. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1a yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan nyanyian Kidung Baru 199 bait pertama sampai selesainya kita mengumpulkan persembahan.
Kita saat ini menyatukan hati di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bila mana pada kesempatan kali ini Engkau boleh berkenan menyertai kami, sehingga kami boleh Tuhan ingatkan, agar kami dapat menjadikan firman sebagai pedoman kehidupan kami. Saat ini kami terkhusus berdoa untuk hari ulang tahun Moria yang ke-66 tahun. Tuhan kiranya memberkati, biarlah Tuhan memakai Moria sebagai sarana untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Kristus. Pada kesempatan kali ini juga kami tak lupa berdoa untuk gerejamu yang ada di sini, Gereja Batak Karo Protestan. Tuhan kiranya memberkati, biarlah apa yang boleh dilakukan di tengah-tengah gereja ini, semua hanya karena Tuhan, kasih-Mu dinyatakan. Terlebih khusus dalam setiap pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja ini, mulai dari pendeta, majelis, ataupun kami yang terlibat di bidang musik, multimedia, serta komisi-komisi yang lainnya. Pakai kami, biarlah melalui apa yang boleh kami lakukan di tengah-tengah GBKP ini, semua dapat mendatangkan kesukacitaan. Lebih-lebih, biarlah pelayanan yang dilakukan di tengah gereja ini dapat menjadikan kami senantiasa terpelihara di dalam iman. Terlebih khusus, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua kami, yang ada dalam kondisi sakit, lemah fisik karena usia lanjut, ataupun memasuki pemulihan kesehatan. Kami belum dapat menyebutkan satu persatu, tetapi biarlah kasih setia Tuhan dinyatakan. Dan pada kesempatan kali ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang berulang tahun. Khususnya kami berdoa untuk Sumarni Boru Tarigan, Naomi Bastanta Putri Octavian Ginting, David R. Ginting, Martelena Boru Purba, Andayane Boru Sembiring, Dwina Gika Pertiwi Ginting, Selvia Gita Barus, Hiskia Putra Ananta Girsang, Edward Stephen Sembiring, Rivando Pranata Bangun, Yuna Renalia Brahmana, Emma Faranta Borgin Bangun, Ezekiel Elion Desire Duanta Tarigan, Selvia Anjeli Damenta Borumunte, Barnados Primaguna Tarigan, dan saudara-saudara kami yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Hanya kasih setia dan rahmat yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan saudara kami yang sedang berulang tahun, sehingga saudara kami boleh dapat merasakan berkat Tuhan yang nyata. Saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk setiap pergumulan yang kami rasakan dalam kehidupan kami, mulai dari keluarga kami,
teman-teman mahasiswa yang pada saat ini sedang menimba ilmu di kota Yogyakarta, dan pergumulan-pergumulan yang kami rasakan. Hanya kasih setia dan rahmat-Mu yang memampukan kami untuk tetap kuat dalam menjalani setiap pergumulan. Karena kami meyakini pergumulan tidak akan dapat kami hindari. Tetapi melalui pergumulan itu, kami dibentuk untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa, dan dapat melihat kemuliaan Kristus di balik setiap pergumulan. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan Kristus Yesus. Biarlah hanya kehendak-Mu yang dinyatakan. Kami saat ini juga berdoa untuk teman-teman Papua yang mengikuti lomba futsal di Yogyakarta. Tuhan berkati, mampukan untuk ikut ambil bagian dalam mengharumkan daerahnya. Saat ini Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini, biarlah melalui bangsa ini nama-Mu dimuliakan. Khususnya ketika kami memasuki tahun politik, di mana seringkali kami menjumpai ada politik yang tidak sehat, persaingan yang kotor. Tuhan jauhkan, Tuhan mampukan para calon pemimpin bangsa untuk dapat bersaing dengan baik, sehingga pada akhirnya bangsa ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu, hanya kehendak-Mu yang dinyatakan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami hendak mengucapkan syukur atas persembahan yang boleh kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai sebagai sarana untuk menyatakan kemuliaan Kristus, khususnya di GBKP. Dan pada kesempatan kali ini juga kami hendak menaikkan doa seruan pribadi kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa seruan pribadi kami ini. Inilah doa seruan pribadi kami Tuhan. Segala doa permohonan ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam doa syafaat ini hanya kehendak-Mu yang dinyatakan. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam tekad. Jemaat kami undang untuk berdiri. Moria dipanggil menjadi ibu yang bijaksana dan menjadi tempat bersandar anggota keluarga. Ya Tuhan, hatiku teguh untuk menggunakan kebijakan yang telah Engkau berikan kepadaku, agar anggota keluargaku dapat melihat kasih-Mu di dalam diriku. Hargailah dan doakanlah setiap ibu agar mampu menjadi tempat bersandar anggota keluarganya. Kami berjanji menghargai Ibu karena Engkau mengasihi kami di dalam diri seorang ibu. Bertolong-tolonglah Engkau di dalam keluarga supaya damai hidupmu dan berguna di dalam gereja dan masyarakat. Kami berjanji Tuhan, hidup saling mendukung dalam keluarga kami,
agar dunia menyaksikan bahwa Engkaulah yang berkuasa dalam keluarga kami. Amin. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 54 bait pertama dan ketiga. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru, yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah kamu hidup dalam kehidupan yang telah diperbaharui Allah. Sebagai muria, bijaksanalah di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebagai anggota keluarga, berdoa dan menghargai muria. Lakukanlah itu, Allah memampukan engkau dan memberi berkat-Nya. Kiranya Allah sumber sukacita memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur ibadah minggu pagi kita sudah berjalan dengan baik. Kini sekarang kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mari kita bersalam-salaman mengucapkan selamat hari Minggu.
kita akan masuk ke dalam 2 rangkaian acara. Yang pertama, kami mengundang saudara-saudari yang berulang tahun di antara tanggal 9 sampai 15 Oktober 2023 agar bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Di dalam warta gereja kami melihat ada 15 nama. Apakah ada di antara kita? Coba kita lihat kanan kiri yang berulang tahun di antara tanggal 9 sampai 15 Oktober. Enggak ada ya? Sebetulnya ulang tahun Muria tapi ditunda minggu depan. Minggu depan potong kuenya ya Mami? Ya. Oke, kalau tidak ada begitu juga langsung yang kedua. Kami mengundang saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja GPKP Yogyakarta agar bisa maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Mari kita lihat kanan kiri kita apakah ada jemaat yang baru pertama kali beribadah. Ya, enggak ada. Di belakang sudah melambai tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kami ingatkan sekali lagi bagi permata yang belum mendapatkan tanda kasih pendidikan IPK agar kami tunggu di ruang konsistori, ruang majelis selesai ini langsung bisa ke belakang agar ada pemberian tanda kasih diakonia pendidikan. Baik, saudara-saudari, puji Tuhan ibadah kita pagi hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan sekali lagi selamat hari Minggu bagi kita semuanya.